Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang situasinya akan semakin sulit untuk Syifa dan juga Dafri ya kawan-kawan. Setelah Ilham akhirnya datang menemui Syifa dan memberikan data-data tentang jati diri Syifa yang sebenarnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, para penonton akhirnya dibikin lega ya kawan-kawan, karena Pak Rizky berhasil untuk memberitahu Pak Rahmat bahwa Syifa dan juga Dafri telah menikah. Jadi untuk saat ini selain Syifa, Dafri, Pak Rizky, Bu Indri, dan juga Ilham, ada Pak Rahmat yang sudah mengetahui jika Dafri dan juga Syifa sudah menikah. Ya, pada saat Pak Rizky menceritakan semua itu kepada Pak Rahmat, Pak Rahmat pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Pak Rahmat tak menyangka jika selama ini Pak Rizky menyembunyikan permasalahan sebesar ini. Berkali-kali Pak Rizky meminta maaf kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat pun hanya bisa terduduk lemas ya kawan-kawan, membayangkan bagaimana ruwetnya permasalahan yang akan mereka hadapi. Yang paling menyakitkan dari Pak Rahmat adalah Pak Rahmat tidak bisa memihak satu sama lain, karena kedudukan Syifa dan juga Alina sama pentingnya di dalam kehidupan Pak Rahmat. Di satu sisi, Alina adalah anak kesayangannya, namun di sisi lain, Syifa juga anak dari adik yang paling Pak Rahmat sayangi. Selama ini Syifa tinggal di rumah Pak Rahmat dan menyaksikan Alina selalu berdekat-dekatan dengan Dafri. Bahkan Syifa menyaksikan Dafri bertunangan dengan Alina. Pak Rahmat tidak bisa membayangkan betapa hancur dan juga sakitnya perasaan Syifa ketika melihat Dafri dan juga Alina bertunangan. Namun Pak Rahmat juga akan menyembunyikan hal ini dari Bu Nadia. Pak Rahmat akan mencoba untuk mencari waktu yang tepat untuk menceritakan ini kepada Alina. Menurut Pak Rahmat, bahwa dirinya itu bisa menghandle untuk persoalan Nadia, namun Pak Rahmat tidak bisa menghandle tentang persoalan Alina. Pak Rahmat pastinya sangat tahu jika perasaan Alina kepada Dafri itu begitu besar, sehingga akan sangat sulit bagi Alina menerima kenyataan ini. Namun dari sisi yang berbeda, Pak Rahmat sepertinya menyetujui atau merestui hubungan Dafri dan juga Syifa. Melihat bagaimana ekspresi Pak Rahmat yang justru malah menyalahkan dirinya sendiri. Pak Rahmat justru malah kasihan dan melihat Syifa sebagai anak yang malang, karena Syifa harus terseret dalam permasalahan sebesar ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Ilham yang pada saat itu datang ke butik Alina, ternyata butik tersebut tutup ya kawan-kawan. Padahal Ilham ingin
memberikan dokumen tentang jati diri Syifa kepada Syifa sendiri. Namun karena tutupnya butik Alina, Ilham justru semakin terbebani untuk menyimpan berkas-berkas tersebut, karena Ilham tidak mungkin membawa berkas-berkas tersebut ke rumahnya, karena pasti jika Farah mengetahuinya, Farah akan marah besar ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Ilham menyimpannya di loker tempat Ilham bekerja. Namun Ilham berjanji bahwa dirinya akan secepatnya memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Syifa, karena itu adalah hak milik Syifa. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya bahwa Pak Rahmat dan juga Bu Dela ternyata sebelumnya memang sudah menikah ya kawan-kawan. Itu berarti Syifa bukanlah anak hasil hubungan gelap antara Pak Rahmat dan juga Dela. Lalu bagaimanakah status pernikahan Syifa dan juga Dafri setelah nantinya Syifa mengetahui bahwa ayah kandungnya masih hidup, yaitu Pak Rahmat? Kemungkinan besar nantinya Syifa dan juga Dafri akan menikah ulang atau meresmikan pernikahannya, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bu Indri. Jika Pak Rizky sudah sembuh, maka Syifa dan juga Dafri bisa meresmikan pernikahan mereka. Namun yang menjadikan kehidupan Syifa akan menjadi semakin rumit ketika Syifa mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari Pak Rahmat. Syifa tentunya semakin merasa tidak enak ya kawan-kawan kepada Alina jika dirinya harus merebut Dafri dari Alina. Saat ini saja Syifa benar-benar merasa tidak enak kepada Alina, dan bahkan Syifa menginginkan agar Dafri terus berada di dekat Alina agar Syifa tidak merasa bersalah kepada Alina. Namun saat Dafri berada di dekat Alina, hati Syifa justru malah semakin hancur. Padahal Syifa sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan menangis lagi. Namun kenyataannya Syifa menangis karena hal itu. Wah, makin hari makin rumet ya kawan-kawan kisah kehidupan Syifa yang memang penuh dengan misteri. Ya, Syifa akhirnya akan mengetahui jika dirinya adalah anak kandung Pak Rahmat. Begitu juga dengan Pak Rahmat yang sebenarnya menyadari bahwa Syifa adalah anaknya. Lalu bagaimanakah nantinya kelanjutan kisah percintaan Syifa dan juga Dafri setelah Ilham akhirnya memberitahukan berkas-berkas dokumen yang berisi bukti-bukti bahwa Syifa adalah anak Pak Rahmat? Apakah Syifa dan juga Dafri akan menikah secara resmi atau justru sebaliknya? Nantinya hubungan mereka akan mendapatkan ujian yang begitu berat lagi. Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.